Sahabat sekalian, pada tanggal 14 Juli tahun 2020 yang baru lalu, MW Perhati, Kahmi Riau, HMI, dan Kohati Cabang Pekanbaru mengikuti pelatihan tanaman pangan dan hortikultura yang berkaitan dengan budidaya tanaman cabai dan hidroponik di UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian Provinsi Riau. Salah satu materi disampaikan oleh Ibu Insinyur Yuni Hastuti MP. Seperti apa materi yang disajikan? Mari kita ikuti video berikut. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel pengembangan masyarakat Pak Margolang ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami dapat selalu berbagi dengan Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi merupakan suatu kebahagiaan bagi kami di sini dengan silaturahmi ini, ibu-ibu dari Kohati. Apa itu Kohati, Bu? Forum Alumni HMI. Oh, Forum Alumni HMI. Jadi apa? Wati perempuan. Oh, Wati perempuan. Jadi Forum Alumni HMI Wati. Nggak ada wannya ya, wan apa ya? Ada kahminya. Oh, Kahmi namanya. Oh, itu Forum ya. Alumni HMI. Oh, iya. Itu yang laki-lakinya. Jadi kalau untuk ibu-ibunya Kohati, Forum Alumni HMI Wati. Ya. Jadi kita baru kenal juga nih dengan forum ini, Bu. Jadi terima kasih nih atas silaturahminya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bermanfaat dan nilai suatu ibadah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kata orang nggak kenal makanya nggak tahu ya, Bu ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Amrija, nama saya Yuni Hastuti. Yuni Astuti. Ya, ada yang sama ya, Bu Artuti ya. Ya. Jadi yang namanya Tuti itu banyak yang ini juga ya, Bu ya. Betul. Banyak yang muncul ke permukaan gitu. Ini bukan promosi ya. Betul memang. Karena saya lihat sendiri ada yang Yuni Hastuti, ada Widya Hastuti, ada Ibu Artuti lagi ya. Ibu koordinator kita. Ya, jadi saya Yuni Hastuti, Widya Suara di Badan Tanaman Pangan ini. Di sini sudah semenjak tahun 1992, mulai dari Kornop Bapak Ibu ya. Sekarang Widya Suara Madya berkeluarga, mempunyai 2 orang putra, alamat di perumahan Kando Permai, Blok C 47 nomor 22. Barangkali cukup sekian ya Ibu ya, sekedar singkat kita. Jadi jelas saya merasa senang dengan punya ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi ya, saling share pengalaman. Karena saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini adalah pelaku juga di sini, ya kan? Tadi Ibu koordinatornya bilang kalau tidak nanam cabai, nanam bunga, gitu kan? Nah, karena sekarang nggak meningkat ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi COVID ini, jadi tanaman bunganya mau diganti, tapi jangan diganti Bu. Sekarang lagi booming juga bunga, ya, lagi booming juga bunga sekarang nih. Jadi ada juga manfaatnya pandemi COVID ini ya. Ibu-ibu dari lebih kreatif gitu kan, di lahan pekarangannya, di rumahnya masing-masing gitu kan. Yang tadi nggak bisa masak, saya sering golden dimasak, jual sana jual sini melalui WA gitu kan. Akhirnya yang penjualan gorengan dari nggak laku lagi karena ibu-ibu udah punya masak semua dan bahan dijual juga, jadi produktif gitu kan. Nah di samping itu juga di lahan pekarangannya. Nah ini lahan pekarangan kita di samping ditanami dengan tanaman hias, tanaman bunga gitu kan, kita bisa juga memanfaatkan tanaman-tanaman yang lainnya, tanaman sayur-sayuran, cabai ini, dan tanaman sayuran yang lainnya, tanaman buah juga. Nah untuk tanaman cabai sendiri, itu ibu-ibu ada pengalaman tak untuk menanam cabai sekarang ini? Belum, Bu. Ada Bu. Ada tapi masih gagal katanya. Oh gagal. Gagalnya kenapa Bu? Gagalnya? Kena Karena hama. Iya. Kalau tanaman cabai itu penyakitnya Bu. Kalau ibu-ibu mau keriting salon dulu ya kan? Nah, kalau cabai kalau mau keriting nggak perlu salon dia. Keriting sendiri daunnya. Nah nanti untuk ahli keriting bagaimana meluruskan keriting ini ada Pak Bonding ya. Ini dan pakarnya Pak Ahmed nanti untuk menanggulangi penyakit keriting. Memang tanaman cabai itu Bu yang paling susah kita menanggulanginya. Terutama tanaman cabai, namanya cabai keriting dia. Dari namanya sudah ini ya, sudah salah dari mungkin dari moyang masih kan ya. Kenapa dengan cabai keriting
keriting gitu kan, ya keriting lagi kan. Nah ya, jadi tanaman cabai dengan tanaman cabai besar, tapi kalau tanaman cabai rawit lebih tahan ya dari keriting ini. Ya lebih lama juga umurnya dan lebih tahan jika dibandingkan dengan cabai besar. Jadi untuk tanaman cabai ini merupakan tanaman dataran rendah seperti dataran tinggi. Ya, kalau kita di Riau ini kita pilihlah cabai-cabai yang dataran tinggi, dataran rendah. Ya, karena kita memang tanaman rendah. Tanaman dataran tinggi contohnya cabai paprika itu, cabai paprika dan cabai besar. Tumbuh kita di sini cabai paprika, cabai besar, tapi tidak menghasilkan seperti di Lembang sana, di Admin sana, gitu kan? Cabai paprika yang mungkin tahu ya, yang besar-besar itu kan? Nah, kalau dia tanaman cabai-cabai yang apa? Tanaman cabai keriting, tanaman cabai-cabai lokal itu sesuai dikembangkan di sini, ya. Kalau cabai-cabai lain lagi. Dan untuk pH tanahnya itu 6 sampai dengan 6,5. Jadi kenapa kurang sesuai? Mungkin tanahnya kelewat asam, ya. Jadi yang asam tersebut bukan hanya apa? Buah-buahan saja yang asam misalnya. Tanah juga ada yang asam, ya Bu ya. Nah, karena juga asam tadi tidak tersedia itu makanan bagi tanaman tadi. Jadi makanya kita perlu kasih bagaimana menetralkan tanah tadi. Kita kasih dengan kapur, dolomit gitu. Ya, jadi itu menaikkan pH tanah tadi. Ya, kemudian suhunya berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Lahan tidak ternaungi. Jadi kalau tanaman ternaungi tadi dia akan tumbuh memanjang, pertumbuhan bunganya juga akan berkurang, otomatis produksinya juga akan berkurang. Kenapa? Karena kurang dapat cahaya dia. Ini cahaya itu sangat diperlukan tanaman cabai ini, itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, jadi supaya dapat berkembang baik tanaman tersebut harus kena cahaya matahari. Ya. Kesediaannya air juga, jadi jangan sampai kekurangan air. Jadi cukup sedia air, terutama pada tahap awal pertumbuhannya, juga pada saat tahap pembungaannya. Kalau kekurangan ada saat pembungaan dan pada saat pembuahan, ini bunganya akan rontok. Di samping itu juga buah cabai tersebut tidak akan maksimal pertumbuhannya. Maka harus tersedia air dengan cukup. Ya, tanaman cabai itu tanaman yang manja gitu. Ya, sama dengan anak kecil ya harus dimanja-manja, dia kita pelihara baik-baik gitu kan. Nah itu tanaman cabai ini. Maka kalau petani tersebut dia agak malas-malas istilahnya ya, dia nggak bisa nanam cabai itu Bu. Ya. Jadi tanaman cabai tersebut namanya harus rajin melihatnya, memperhatikannya terus-menerus, memeliharanya supaya tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah jadi harus tersedia air yang cukup. Nah di samping itu lahannya. Kalau ibu-ibu nanam cabai tersebut di lahan, ya itu lahan bukan bekas tanaman cabai. Kenapa? Karena lahan tadi sudah ada bibit-bibit penyakit di lahannya itu. Nah, kalau ada bibit penyakit nanti dia akan menularkan ke tanaman cabai yang berikutnya. Makanya tanaman cabai tersebut harus kita selingi dulu dengan tanaman yang lain, ya. Jangan habis cabai lagi, jangan. Ya. Di samping itu juga dengan tanaman yang sefamili dengan cabai, terong contohnya, sefamili dengan cabai. Kalau tanaman yang sefamili itu penyakitnya hampir sama ibu-ibu. Ya. Terong, tomat, nah itu sama penyakitnya itu. Famili Solanaceae ya. Oh itu nama Solanaceae itu. Ya. Jadi terong, tomat, cabai itu famili dia. Jadi kalau famili dia berarti penyakitnya yang sama. Jadi kalau bisa jangan dengan tanaman cabai lagi. Kalau tanaman cabai sebelumnya jangan tanaman cabai. Karena masih ada bibit-bibit penyakit dalam tanahnya nanti akan terkontaminasi ke tanaman yang tertanam di lahan nanti. Ya. Gitu. Di lahan tidak terkontaminasi dari penyakit ulat tanah. Jadi tanaman cabai sangat mudah tertular, sangat peka itu ya dengan hama dan penyakit ini. Nah, jadi makanya kita harus perhatikan mulai dari lahannya, dari benihnya, dari bagaimana saya memindahkan bibitnya tadi, dari pemeliharaannya. Jadi harus kita perhatikan betul supaya kita bisa mendapatkan hasil tanaman yang maksimal. Nah, waktu tanamnya di sini harus kita perhatikan juga, ibu-ibu. Ini awal musim kemarau, Mei sampai Juni. Kalau sekarang cuacanya agak tinggi juga ya, kita perhatikan ibu-ibu ya. Jadi kalau sudah tinggi, itu biasanya kelembapan cukup tinggi gitu. Jadi dengan demikian nanti penyakit akan mudah berkembang biak, ya. Nah, contohnya lagi penyakit virus keting tadi ya, itu. Jadi harus kita perhatikan juga waktu penanaman cabai ini, ya, yang baiknya itu.
Di Balinsa, Balai Penelitian Sayur di Lembang itu sudah menghasilkan beberapa varietas tanaman cabai. Ada Lembang 1, Tanjung 1, ya, Tanjung 2, ada cabai merah di depan sawah, contohnya di Jatilaba, Pit Super, Primbun, cabai keriting, dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau ibu-ibu ingin mengembangkan tanaman cabai ini, jadi nanti ibu-ibu bisa nah ini tanaman cabai rawit ya, beberapa varietasnya tanaman cabai rawit. Ya. Ada juga yang cabai yang beraneka warna kan, warna-warni dia. Nah ada juga tanaman cabai rawit juga itu. Ada tanaman cabai setan. Iya betul. Ya yang pedas sekali. Nggak ada di situ Bu. Nah ini kayaknya tidak ada cabai setan kayak ini agak besar ya. Oh cabai setan itu. Ya. Nah sebelum menanam cabai kita perlu dulu mempersiapkan benihnya. Untuk benih cabai sendiri bisa ibu-ibu dapatkan dari toko pertanian yang menjual bahan-bahan ya untuk usaha ini ya, bisa ibu dapatkan di sana. Beraneka bibit itu sudah tersertifikasi bibitnya. Ya, di samping itu ibu-ibu juga bisa mendapatkan membenihkan sendiri. Nah caranya bisa juga kita mensortir ya, mensortir dari buah cabai yang kita beli di pasar, Bu. Kita pilihlah yang bagus, buahnya yang sempurna, yang lurus, gitu kan, yang bagus, yang tidak terkontaminasi oleh hama dan penyakit. Kita pilih. Nah, angka bagus lagi kalau kita menseleksinya langsung di lahan, dari lahan tanaman cabai kita. Kita pilihlah tanaman yang bagus pertumbuhannya, dari yang bagus lagi kita pilihlah buah-buah cabai yang bagus perkembangannya, gitu kan. Nah, dari buah cabai tadi, lalu kita keringkan dulu ya buahnya, lalu kita keluarkan. Yang kita ambil di bagian tengahnya. Kita ambil yang di bagian tengah. Kenapa di bagian pangkal, yang bagian pangkal dan bagian ujung kita ambil? Karena di bagian pangkal biasanya lebih besar buahnya. Ya, bagian ujung saya lebih kecil. Nah, semakin ke ujung semakin mengecil cabai tadi kan Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang bagus itu supaya seragam nanti pertumbuhannya, kita mengambil buah yang di bagian biji yang di bagian tengah buah tadi. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, dari biji tadi ibu keringkan lagi, ibu keringkan. Setelah itu kita rendam dengan air hangat. Ya, 50 derajat Celcius dengan air hangat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membunuh kalau tahu masih ada bibit penyakit yang terbawa bersama benih tadi. Kita rendam dengan air hangat. Di samping itu juga untuk memetakan dormansi. Yang namanya benih ini kan makhluk hidup ya. Dia itu nggak tumbuh karena tidak mendapatkan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhannya. Belum mendapatkan kelembapan, mendapatkan cahaya, udara gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Yang sesuai untuk pertumbuhannya. Makanya belum tumbuh dia, belum berkecambah. Nah, di samping itu tujuannya kita melakukan penanaman tadi untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang terbawa bersama benih. Di samping itu juga untuk mematakan dormansinya. Ya, lalu kita keringkan, baru kita lakukan persemaian, ibu semua. Ya, kita lakukan persemaian. Nah, ini penyiapan benihnya. Bisa dari benih penangkar, benih yang sertifikat yang bisa ibu dapatkan di toko pertanian. Tanyakan di sana, ibu mau menanam apa? Cabai rawit, cabai besar, cabai keriting. Nah, menanam sayuran apa? Kita tersedia di sana semuanya. Ya. Kemudian kita bisa membuat sendiri ya, pilih buah yang masak dan terbuat dari tanaman yang berbuah lebar, ya seragam pertumbuhannya. Kemudian kita menjemur biji sampai kering, biji yang keriput dan kita buang, ya bisa kita seleksi. Nah, jadi tujuan penanaman itu buat di samping tadi untuk membunuh bibit yang terbawa penyakit bersama benih, juga untuk mematakan dormansi. Di samping itu juga untuk melakukan seleksi, ya seleksi. Nanti benih-benih yang apa dia akan mengapung ya. Nah, kemudian kita mengemas biji kering tadi dalam kantong plastik, disimpan di tempat yang kering yang bersuhu rendah. Nah, ini tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk penyiapan benih cabai tadi, ya. Untuk kedua ujung cabai kita ambil di bagian tengahnya, masuk dalam wadah plastik ya. Kemudian beri air, tutup, diamkan selama 2 sampai dengan 3 hari ya, supaya dia mematahkan dormansi tadi. Kemudian aduk biji sampai bersih lagi. Kemudian dalam kantong kita tiriskan cabai tadi dalam kain kasar, kita keringkan lagi biji cabai tadi. Dia ada perdaman juga selama 2 sampai dengan 3 hari untuk mematahkan dormansinya. Itu kalau kita membuat pembenihan cabai. Kemudian kita siapkan media persemaiannya.
cabai ini. Kita dengan air hangat ya, kita rendam. Di samping itu juga bisa dengan semacam apa namanya itu ya, larutan zat kimia Previkur N1 dengan dosis 2 ml per 1 liter air. Kita lakukan penanganan selama 1 jam. Kemudian kita siapkan media persemaian di sini, tanah halus dan kompos 1:1, ibu-ibu. Jadi kita menyiapkan media persemaiannya dengan perbandingan 1:1 di tanah yang sudah kita haluskan ya, ditambah dengan kompos, ya, kompos 1:1. Dan alangkah lebih baik lagi kalau kita bisa mensterilkan media persemaian tadi, supaya tidak mengkontaminasi benih cabai yang kita tanam tadi. Nah, kemudian kita kasih kuradan, ya kuradan. 2 sendok makan per 10 kg media campur untuk untuk menghilangkan, melindungi bibit cabai tadi dari serangan hama-hama dan penyakit yang terdapat dalam tanah. Perlu kita buat persemaian, membuat bedengan dengan lebar 1 meter, membuat atap bedengan. Jadi untuk persemaian kita belum membuat atapnya, supaya tidak terkena cahaya matahari langsung tadi benih cabainya ya. Di samping itu tidak terkena curah hujan secara langsung ya. Jadi kita buat atap di media persemaian ini. Dan atapnya menghadap ke timur, dan agar ini tujuannya apa? Agar bibit tadi mendapat sinar matahari yang cukup pada waktu pagi hari. Itu kita menyiapkan penyemaian bijinya. Nah ini kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, kita menyiapkan penyemaian bijinya. Iya. Kemudian kita lakukan penyemaian bijinya. Setelah kita lakukan penyemaian biji, kita tutup bersama dengan kain kasar, ibu-ibu sekalian ya, supaya tidak terkena terpaan curah hujan tadi, ya, dengan kain kasar. Di samping itu juga untuk melindungi nanti dari berbagai gangguan, ya. Nah, disemai di bedengan, ditutup dengan tanah halus atau daun pisang, ya. Kemudian menyiram 2 hari sekali, membuka 27 selama 7 hari ya. Memindahkan bibit yang telah berdaun 2 ya, kira-kira berumur 12 sampai 14 hari di karton plastik yang berisi media telah kita beri inokulasi mikoriza. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar mikoriza ini ya. Nanti apa mikoriza? Silakan yang Pak Ahmed tadi ya didiskusikan lebih lanjut ya, apa itu mikorizanya. Nah, kemudian kita melakukan penyiangan rumah. Jadi kalau ada rumput-rumput liar, ibu-ibu sekalian yang tumbuh di persemaian kita, itu kita kendalikan ya. Lalu kita buka atap persemaian, mengurangi penyiraman secara perlahan untuk memakan bibit, dan bibit siap ditanam umur 28 sampai 35 hari, umur 4 sampai dengan 5 minggu atau berdaun 3 sampai 4 helai sudah siap bibit kita tanam ke lapangan. Nah, ini mempersiapkan lahannya. Jadi sebelum penanaman kita perlu mempersiapkan lahan terlebih dahulu. Di sini kita membersihkan lahan dari batu-batuan, rumah, sisa tanaman yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tadi. Kemudian sisa tanaman kita buang. Barangkali sisa tanamannya ada lagi hama atau penyakit yang terdapat di sisa tanamannya, kita buang ya, nanti akan bisa mengkontaminasi tanaman cabai kita. Kemudian batu-batu yang kita kumpulkan, nanti ini akan dapat menghambat perkembangan perakaran ya. Dan apabila diperlukan bisa menggunakan herbisida. Nah, sedapat mungkin kita mengurangi nih Bu. Ya, kalau ke depan kita ingin menghasilkan cabai secara organik ya. Kalau ibu-ibu nanti bisa di lapangan menghasilkan cabai organik, nah ini langkah bagus sekali. Nah, tanaman cabai terkena sangat banyak sekali zat kimianya. Kalau ibu belanja di pasar, ibu-ibu kan mungkin seringlah ke pasar ya beli cabai gitu kan ya. Itu kan mesti terasa itu apa getah-getah di buah cabai tadi. Itu adalah pestisida yang disemprot petani ke tanaman cabainya. Mungkin 1 sampai 2 hari menjelang panen masih disemprot ibu. Karena tanaman cabai ini merupakan tanaman yang sangat rentan sekali dengan hama dan penyakit. Maka supaya jangan diserang oleh hama dan penyakit, nah disemprotlah pestisida tadi ke buah cabainya gitu kan. Sampai memetiknya gitu ya Bu? Ya, ada yang menyerang buah, Bu, macam-macam. Nanti hama dan penyakit menyerang cabai ini. Nah, kalau kita bisa melakukan secara organik alangkah bagus sekali, karena kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat ya Bu ya. Apalagi untuk keluarga kita harus yang sehat ya kan. Nah, untuk itu mungkin ibu-ibu bisa menanam cabai tersebut di dalam polybag. Nah, kalau dalam polybag kita bisa mengatur ini ya.
bagaimana tanahnya ini bisa kita atur, bukan merupakan tanah bekas penanaman cabai dan juga bukan bekas tanaman yang sama dengan cabai. Kita yakin ya asal tanahnya di mana gitu kan. Dan kita juga bisa mengatur pemupukannya gitu. Pemeliharaannya juga bisa lebih mudah. Nah, jadi kalau untuk di dalam polybag kita bisa disitu melakukan secara organik pemberiannya satu polybag tadi dengan pupuk kandang atau pupuk kompos, Bu. Misalnya satu polybag kita berikan 1 kilo atau 2 kilo pupuk organiknya, pupuk komposnya. Saya pengalaman dulu waktu penelitian di S2-nya tanaman cabai yang kita berikan itu pupuk casting. Nah, ibu-ibu kenal casting? Casting itu bekas cacing. Nah, jadi cacing tadi kan diternakan ya. Cacing lumbricus itu, Bu. Lumbricus terrestris itu kan diternakan. Itu cacingnya kan diambil dulu kan lagi ini ya. Lagi booming juga ya. Tanaman ternak cacing ini untuk diekspor. Karena cacing itu bisa untuk kosmetik, untuk obat juga. Nah, jadi bekas media cacing tadi yang kita gunakan sebagai pupuk ini. Bekas medianya ini. Jadi bekas cacing itu sangat tinggi sekali kandungan proteinnya. Protein sangat tinggi, bahan protein sangat tinggi sekali cacing tadi. Nah, di samping itu cacing ini juga mengandung berbagai macam ZPT, auksin, sitokinin gitu. Itu semua dapat merangsang pertumbuhan tanaman di dalam cacing tadi. Nah, jadi dari hasil yang saya teliti itu 800 gram, Bu, yang kita berikan kemarin itu ke satu polybag ya, 400 gram cacingnya. Nah, kalau untuk pupuk kandang atau kompos ibu berikan bisa sampai maksimal 2 kilo lah ya, kita berikan per polybagnya tadi. Jadi kita usahakan secara organik. Jadi ibu-ibu nanti untuk tanaman pemupukan selanjutnya jangan diberikan pupuk kimia lagi, ya. Kita berikan pupuk organik juga. Apa? Berbagai macam pupuk cair sekarang bisa kita ramu. Salah satu contohnya adalah MOL, ya. Bukan MOL SKA ya, Bu. Nah, MOL itu singkatan dari mikroorganisme lokal. Jadi ibu-ibu bisa meramu MOL ini, membuat MOL ini dari limbah-limbah yang ibu hasilkan, dari sayur-sayuran. Misalnya ada sayuran apa di rumah, ibu-ibu kalau belanja kalau murah, lagi murah di pasar ya, dia suka nafsu ya, wih lagi murah nih gitu kan, belilah kangkung yang banyak gitu kan, lagi promo bisa kaget, beli buncis yang banyak juga, kolnya demikian juga gitu kan, tahunya lupa ini. Nah, jadi ibu-ibu bisa membuat MOL ini dari berbagai macam limbah yang ibu-ibu hasilkan sendiri di rumah. Misalnya beli sayur, lagi lupa kan, saking sibuknya arisan ke mana-mana, busuk sayurnya, jangan dibuang. Bisa kita olah nih, sayur-sayur yang udah mulai tidak segar lagi di kulkas kita, ya, kita bisa ramu menjadi MOL ini. Buah-buahan juga demikian. Mungkin beli buahnya, tahunnya sudah pisang udah lembek gitu kan, ya. Biasanya ibu-ibu buat jadi apa tuh pisangnya udah mulai lunak itu? Jadi godok. Itu kalau makan godok bisa jadi bertambah bobotnya. Pisang bisa juga, ya. Nah, jadi dari pisang tadi kita bisa olah menjadi MOL, buah-buahan pisang, dari pepaya juga demikian, ya. Jadi kita hancurkan dari buah-buahan tadi ya. Kemudian kita kasih yang limbah juga, Bu. Misalnya air nasi, air cucian beras. Ibu habis cuci beras, cucian berasnya jangan kita buang. Cucian beras tadi di samping mengandung karbohidrat juga mengandung berbagai macam vitamin yang sangat diperlukan tanaman, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Air kelapa, Bu. Air kelapa itu kalau air kelapa muda, kita minumlah air kelapanya ya sebagai detoks racun di tubuh kita. Kalau air kelapa yang tua itu kita bisa minta di tempat pengumpulan kelapa. Itu limbah juga kan, Bu ya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan sebagai pelarut dalam pembuatan MOL ini. Kita fermentasikan. Nah, selama proses fermentasi tadi kita kasih makanan, ya. Mikroba yang kita biakkan tadi. Apa makanannya? Itu berupa gula merah, bisa berupa tetes tebu, bisa berupa molase gitu ya. Yang mudah aja lah ibu gunakan sini gula merah. Kita latang gula merahnya baru kita kasihkan tadi ke MOL yang akan kita biakkan tadi. Jadi MOL tersebut singkatannya di mikroorganisme lokal. Ya. Silakan nanti ibu kembangkan MOL-nya. Jadi untuk pemupukan tanaman cabai ini, tadi di awal pupuk dasarnya kita berikan pupuk kandang atau kompos, ya, atau pupuk organik yang lainnya. Untuk pupuk susulannya kita pupuklah dengan MOL ini.
kita bisa berikan seminggu sekali ya setelah pertemuan tanaman cabai ini, dan insya Allah nanti kita bisa menghasilkan tanaman cabai yang organik yang sehat untuk kita konsumsi gitu. Nah, tapi kalau dapat ya Bu ya, kalau untuk di skala yang kecil silakan Ibu praktekkan. Untuk tanaman sayuran lain juga bisa Bu. Ibu nanam selada, nanam kangkung, nanam apa di rumahnya ya. Nah silakan dipraktekkan secara organik ini. Karena sekarang kita memang lagi menggalakkan bagaimana memproduksi tanaman yang sehat yang kita konsumsi. Nah tubuh kita ini sudah OD Bu, sudah overdosis dengan berbagai macam zat kimia. Tubuh kita ini kan bahan organik ini ya. Nah kalau bahan organik ini sesuai dengan bahan organik juga, tidak dikasih racun. Kalau kita kasih makan yang beracun, akibatnya kita lama-lama jadi sakit ya kan. Nah timbul berbagai macam penyakit yang tidak kita juga. Oh kok tahu-tahu saya udah sakit darah tinggi, sakit kanker, sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Itu kenapa? Nah tubuh nggak kuat lagi ya untuk menahan bebannya ya. Dan dikasih racun terus Ibu. Demikian juga tanah Bu. Tanah kita ini kalau ditanya sekarang ini sudah menjerit ya nih. Ya. Nah, ibu-ibu katanya kan, tolong kami jangan diracun lagi. Kami ini butuh makanan yang sehat, gitu kan? Apa makanan sehatnya? Ya kita berikanlah berbagai macam bahan organik tadi, pupuk kandang, kompos, kotoran ternak lainnya yang sudah balik kan, bahan organik yang lainnya. Kita itu yang kita berikan ke tanah kita. Tanah tadi menjadi sehat dia, ya. Tanah yang sehat, otomatis tanaman komunitasnya juga akan tumbuh dengan sehat. Ya Bu ya. Halo. Hai. Halo. Kira-kira bisa dipahami nggak Bu? Perlu cepat nggak saya menyampaikannya? Iya. Iya. Jadi itu ya Ibu untuk penyiapan lahan. Nah ini pembuatan bedengan dan pemberian pupuk organik ini ya. Jadi memang untuk pemupukan di awal memang kita hancurkan itu Bu. Secara organik kita berikan dulu pupuk secara apa? Pupuk dasarnya kita berikan pupuk organik ke lahan tadi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah. Dan bahan organik tadi tanah akan menjadi gembur ya, otomatis akarnya akan berkembang dengan baik ya. Akar berkembang dengan baik, otomatis pertumbuhan tanamannya juga akan lebih baik kan. Nah jika tanah tadi tanah pH-nya rendah kurang dari 6,5, kita baru memberikan kapur ya. Nah, kemudian pemulsaan. Nah nanti ibu-ibu kita ke belakang ya Pak Am. Kita lihat di belakang ibu-ibu ya. Kita sekarang sedang mengembangkan aneka ragam tanaman pangan, tanaman hortikultura. Untuk tanaman hortinya ada tanaman cabai juga, tanaman cabai besar, tanaman cabai rawit, tanaman gambas, tanaman pare, kemudian ada tanaman jagung juga, tanaman ubi kayu di belakang. Nanti ibu bisa lihat lah di belakang nanti ya seperti apa tanamannya. Nah di sana kita menggunakan mulsa. Kalau di lahan yang cukup luas ya ibu menanam nanti ya menggunakan mulsa. Mulsa tersebut kita berikan ke lahan di bedengan kita, itu manfaatnya sangat banyak sekali ya untuk mengurangi penuapan. Otomatis lahan tadi yang tidak terpapar cahaya matahari akan berkurang penuapannya ya. Nah sehingga tanah terjaga kelembapannya ya, cukup air untuk pertumbuhan tanaman, lebih mengurangi transpirasi ya dari tanahnya. Di samping itu juga untuk mengurangi gulma yang tumbuh ya, gulma yang tumbuh. Jadi karena tutup tadi nggak tumbuh dengan gulma, otomatis mengurangi biaya perawatan penyiangan tanamannya ya. Nah di samping itu juga bisa untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Nah karena mulsa tadi itu kan dia dia MPHP ya, mulsa plastik hitam perak. Jadi warna perak tadi jika kena cahaya matahari akan memantulkan cahaya dia. Ini tidak disukai oleh predator daripada hama dan penyakit ya. Penyakit contohnya kayak penyakit keriting tadi ya, ada predatornya itu, jadi hamanya itu tidak menyukai, dia nggak mendekat dia ke tanaman cabainya gitu kan. Jadi bisa melindungi juga dari tanaman cabai kita, tanaman kita dari berbagai hama dan penyakit. Itu guna kami lakukan pemberian mulsa ini. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi ini cara pemasangan mulsa kalau ibu-ibu ingin melakukan pemasangan mulsanya. Ini caranya. Nah kemudian setelah mulsa dipasang, kita membuat lubang tanam ya, buat lubang tanam di bedengan yang telah kita beri mulsa tadi ya. Jadi antar tanaman tadi kita berikan jaraknya 50 sampai 60 cm. Nah,
cabai ini lakukan secara hati-hati Bu, dengan akarnya tadi sampai patah ya, sampai rusak akarnya. Jadi harus kita hati-hati sekali dari melakukan penanaman cabai tadi. Jadi kita potong dulu polybagnya. Tadi kita akan menyemaikan benih, lalu kita pindahkan ke polybag kecil ya. Kita potong polybagnya, kita pindahkan secara hati-hati. Dan penanamannya dilakukan pada sore hari, supaya tanaman cabai tadi tidak mengalami stagnasi dia dengan tidak pancaknya matahari yang langsung pada waktu start penanaman gitu kan. Jadi itu penanamannya dilakukan penyiraman setelah melakukan penanaman tadi. Nah, kemudian kita perlu memasukkan pemasangan ajir ya, tanaman cabai nanti kalau dia tumbuh membesar, apalagi sudah rimbun dengan buahnya, dengan akar tetap lebar. Jadi maka perlu kita pemasangan ajir di sini. Jadi ajir dipasang 10 cm dari pangkal batang tanaman berumur 1 bulan. Dan batang tanaman diikat dengan ajir tadi. Ya. Jadi perlu kita dikasih ajir ya tanaman cabainya. Nah ini pemupukan. Nah tadi kita berikan pupuk dasar ya untuk tanaman cabai ini. Pupuk kandang itu cukup besar Bu ya, 20 sampai 30 ton per hektar. Karena kalau kita lihat banyak kali itu. Kalau dilihat Bu ya, tanah kita ini dari hasil penelitian para ilmuwan tanah sudah sangat kekurangan sekali bahan organiknya. Makanya sekarang itu kalau nggak dipupuk nggak subur tanamannya, ya kan? Nah karena bahan organik tersebut sangat banyak sekali fungsinya. Nah maka untuk mengembalikan kesuburan tanah tadi kita perlu memberikan bahan organik. Salah satunya adalah pupuk kandang ini yang kita berikan ke lahan kita, tanaman ke lahan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan pupuk urea saya tambahkan juga di sini ya, sampai 200 kg per hektar. Pupuk ZA juga ada TSP dan KCL. Nah pupuk kandang ini seluruh tanam kita berikan. Pupuk dasarnya TSP di sini dan separuh KCL kita berikan. Dan dolomit juga. Dolomit itu jenis untuk apa? Untuk meningkatkan pH tanah tadi. Karena tanah yang asam pH-nya rendah kurang dari 6,5 tadi, dia tersedia berbagai macam unsur hara, khususnya unsur hara yang makro. Ya. Unsur P tidak tersedia dia akan diikat. Nah untuk itu perlu kita naikkan pH tanah dengan berikan kapur. Nah itu ada alatnya Bu. Kertas lakmus. Itu parameter. Kertas lakmus itu kita bisa dapatkan di toko pertanian ada kalau tidak salah. Apotek pun ada. Di apotek juga ada. Jadi kita cek nanti, kita buat dulu rukannya, ambil tanahnya Bu ya, sampai tanah, kita letakkan dengan air ya, kita biarkan dulu tanah tadi mengendap. Jadi kita tes lah dengan kertas lakmus tadi, kita uji, kita bisa ketahui di situ berapa pH beraksi tanah kita ini. Kalau tanahnya itu asam, kita dulu berikan tambahan kapur gitu ya, dolomit ini. Nah kemudian pupuk urea dan ZA kita berikan 3 kali pada umur 2, 4, dan 6 minggu. Sisanya KCL pada umur 4 minggu. Nah di samping itu pengairan nih. Tanaman cabai ini merupakan tanaman yang rentan sekali kekurangan air dan juga rentan kelebihan air. Jadi kalau pada waktu musim hujan juga tidak bisa dia. Jadi untuk setiap pokok tanaman itu diperlukan 200 ml tiap 2 hari sekali. Pada pembungaan khususnya diperlukan air yang cukup. Kalau tidak, ya ini akan dapat merontokkan bunga ya. Dolomit namanya, kapur pertanian. Kalau di toko pertanian itu tahu kan itu bunganya. Oh bukan Bu, bukan kapur untuk dinding. Ada khusus namanya kaptan, kapur pertanian dolomit. Ya bukan. Nah, maksud tak beda panen. Nah, panen tanaman cabai pertama kali umur 90 hari, 1 minggu sekali dipanen. Jadi bisa 15 kali panen nih tanaman tersebut, baik pertumbuhannya dia bisa 15 kali panen. Nah, kemudian di sini kita menyampaikan hasil panen tempat yang teduh selama lebih kurang 2 jam untuk memaksimalkan pembentukan dan kestabilan warna tadi. Kita juga lakukan sortasi, ya sortasi bentuk dan grading dari segi ukurannya. Nah, itu ibu-ibu sekalian, bagaimana teknis budidaya cabai ini dari persiapan benihnya, persiapan lahannya, penanamannya, pemeliharaannya. Nah, untuk pemeliharaan ada yang penting lagi mengenai hama dan penyakit. Nah, ini ada pakar sendiri, ada Pak Ahmed. Jadi kalau tanaman cabai itu tadi ada keriting ya, masuk salon dia kena keriting ya. Nah, nanti apa kiat-kiat yang perlu kita lakukan supaya tanaman tadi tidak keriting ya. Nah, mungkin dari Pak Ahmed nanti bisa menambahkan.